kayugum sesuai angin tepaking kuntul manglayang lan ugi galiyeng kampung. Ajaran yang dimana kita memahami bahwa guru itu ada guru hidup. Mungkin kita bertemu dengan sesama kita, tetapi ada guru yang sejati. Dan kalau di ajaran Jawa ada 3 tahapan: mengenal kadang sejati, mengenal guru sejati, urip sejati. Semua berangkatnya dari konsep yang namanya sapa sira sapa ingsun. Ingsun yo ingsun, sira yo sira, ananging sejatine ora ana bedane sira karo ingsun karo sira, ingsun kalawan sira, sira kalawan ingsun, ora ana bedane. Itu adalah berbicara tentang konsep memahami tentang kadang sejati. Sasmito amrik ojo pijer mangan nindro kaprawiran den kaesti pesunan sariran dilo dan lingkaran Sugeng siang para kadang kinasih, para pepundhen, para pinisepuh hadi sepuh ingkang kinurmatan. Para kadang taruna kadang werda ingkang sapuhu bagya mulya. Ing siang punika kita kanthi nyuwun berkahi Gusti kang agung jagat saged makempal wonten ing menika. Panggenan saperlu ngangsu kawruh dumateng para sepuh, para pepundhen, para kinasih ingkang satuhu sampun jangkep anggenipun lampah saha kawruh nganipun. Ing siang punika badhe nyangkepi kanthi ira-irahan guru sejati. Sadèrèng kawruh Jawa punika wonten ing sak lampanipun ringgit. Bilih guru sejati nalika dipun cariosaken kanthi lampahan bima ngaji. Wekdal semanten Raden Werkudara nggih Raden Bratasena. Punika kadhawuhan dening gurunipun ingkang keparap Begawan Durna utawi Danyang Durna ingkang sejatosipun kreteg utawi tujuanipun Eyang Durna punika badhe ndamel Cintraka utawi ndamel pejahipun putra-putra Pandhawa kanthi dipun dawuhaken supados wonten ing telenging samudra saperlu mados guru sejati dasaring satriya tama sinabda dipun pundi kelampah Raden Bimasena Raden Werkudara punika pinanggih kaliyan Dewa Ruci. Sinten to punika Dewa Ruci? Menawi mederek lampahipun wayah
Angkahipun Raden Bratasena punika anjuk ing samudra wonten tering samudra kedahipun pecah ananging malah kepangi kali titik-titikipun jam ing antawisipun wonten tetembungan kayubung sesuai angin tepaking kuntul manglayang lan ugi galiyeng kampung. Kita sebagai jalma lumrah ingkang dereng weruh ing tetembungan sabda pendhita ingkang luhur punika tamtu kemawon oyo anggenipun badhe masak kayu gum susu ing angin punika punapa tepaking kuntul melayang punika punapa lan ugi sinten to sejatosipun Dewa Ruci punika salah satu dari dewi kawonten ing samudra. Nah, kok mawi Raden Bimasena kedah ajeng ing samudra. Sasampunipun pinanggih kali Dewa Ruci, Raden Bratasena pinaringan gelung minangkara sinandi rengga ingkang wujudipun endhek ngarep dhuwur wingking. Ingkang atosipun gelung minangkara punika endhek ngarep dhuwur wingking punika kedah manembah kedah eling maring dununging kawula Gusti. Endhek ngarep dhuwur wingking lan pupuk jaluting asem pudak kuping silumpet ingkang mawi ketenger kang kuping manggis bilih sifat utawi karakteripun Raden Werkudara punika njaba kalindra iku sami. Itu diajaraken sifat kejujuran Gelang Candra Kirana lan sak panunggalipun. Sinten to sejatosipun guru ingkang sejati. Guru punika napa secara bahasa niku guru ingkang paling piwulang. Sesuatu utawi seseorang ataupun apapun namanya ialah yang memberikan ilmu ataupun kita bisa menyerap inspirasi dari sesuatu ataupun seseorang itu, barangkali itulah yang namanya guru. Kita bisa juga berguru kepada alam, bisa juga kepada sesosok manusia. Dan apa sih sebetulnya? Apakah Raden Werkudara itu karena kebetulan atau memang sudah kinodram? Sedangkan dari Resi Kumbayana itu ataupun Resi Danyangduna itu tujuannya hanya untuk membunuh ataupun menghilangkan putra-putra Pandawa, tapi ternyata malah Raden Werkudara bisa ketemu dengan Sang Hyang Dewa Ruci. Nanti dalam hal ini kita akan bisa bareng-bareng dan tentu saja kita padukan antara filosofi guru siapa itu dalam pewayangan dan guru yang sejati dalam filosofi Jawa. Sebagai pengantar dari saya, mungkin nanti ada Romo Beni yang lebih menjelaskan, dan nanti saya juga tidak menutup pembicaraan ataupun menutup hati saya ataupun menutup kaul saya untuk saling berbagi, saling bertukar kaul dalam hal filosofi guru yang sejati. Monggo Romo Beni. Oh iya. Saya ini pun sebaiknya ini dimulai dengan sebuah pertanyaan terkait dengan cerita yang tadi. Menurut saya begitu, sehingga nanti akan lebih mudah kita menjelaskan keterkaitannya guru sejati dalam konsep Kawruk Jawa. Nah,
Mungkin siapa yang mau bertanya silakan. Saya mau bertanya. Saya bertanya. Ya, santai mawon. J. Matur nuwun, sugeng siang para kadang Nusantara. Pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa ya? Bebas. Yang saya pahami bahwa sebenarnya leluhur kita itu telah mengajarkan tentang awal dan akhir dari alam semesta ini. Dalam arti dari pengetahuan tentang alam semesta, dari penciptaan dan sesuatu yang diciptakan baik yang berwujud dan tidak berwujud, dan selalu mungkin ada perbedaan rupa dan lain sebagainya, termasuk juga bahwa leluhur kita yang saya pahami adalah mengajarkan tentang kawruh memahami tentang jati diri pribadi dengan titik di mana nanti ada kamanunggalan dengan Gusti dan juga akhirnya dikaryakan untuk semuanya. Yang kadang-kadang pertanyaannya adalah bagaimana sih sebenarnya dari ajaran yang dimana kita memahami bahwa guru itu ada guru hidup. Mungkin kita bertemu dengan sesama kita, tetapi ada guru yang sejati. Memang mungkin kita suka sering bertanya atau sering mendengarkan tentang guru sejati dari lain-lain, tetapi sebenarnya harus seperti apa, laku seperti apa kita sampai titik di mana kita menemukan sang guru sejati yang bisa menuntun diri kita. Sampai akhirnya kalau melihat dari cerita pewayangan Dewa Ruci itu, Bima ketemu Dewa Ruci di samudra yang akhirnya bahwa kita sendiri kalau sudah memahami itu sampai ibaratnya nyekel jagat. Nah ini kalau di pemahaman kita yang masih sangat minim pengetahuan dan mungkin laku, itu cerita itu memang bisa kita serap, tetapi apakah dalam laku kita itu memang benar-benar kita bisa meresapi bahwa pada saat mungkin kita melakukan tapa puasa ataupun bermeditasi wening itu yang sebenarnya yang guru sejati atau mungkin nyampe kepada ingsun itu yang mungkin masih kalau saya sendiri bertanya, apakah ini kadang-kadang ukurnya apa sih gitu? Jangan-jangan ini imajinasi saya aja. Jangan-jangan petunjuk ini sebenarnya suara hati saya aja yang mungkin punya sesuatu. Nah, ini yang menurut saya tanyakan. Dan juga mungkin dari versi pewayangan, apakah hanya ada cerita lain selain Bima yang ketemu dengan Dewa Ruci? Di situ adalah mungkin kalau menurut saya itu adalah ketemu guru sejatinya, atau ada cerita-cerita lain dari tokoh pewayangan lain yang sampai menemukan titik pencerahan guru sejati itu. Karena yang saya pahami beberapa diskusi dengan teman-teman penghayat juga, nanti runtutannya itu ada bermacam-macam. Ada ketemunya nanti baru perasaan rasa, terus mungkin hati nurani, hati suci, guru sejati. Nah ini istilah-istilah itu kan bermacam-macam. Nah titik di mana kita mungkin ini adalah perasaan saya, titik di mana ini adalah guru sejati saya. Menurut saya seperti itu. Mungkin pertanyaan saya yang pertama, mungkin nanti yang lain juga bisa ikut bertanya dan berdiskusi. Monggo kira-kira Pak Dalang yang dari versi wayang ada nggak selain dari Bima yang mungkin itu bisa mencontohkan dari laku apa sih sebenarnya gitu. Dan mungkin nanti dari Romo Beni juga memberikan pencerahan buat saya. Terima kasih. Jadi mau dibabat mungkin? Monggo guys, sebagai mohon kesimpulan. Dalam pertanyaan dari Mas Desi tadi, sebetulnya siapa sih guru sejati? Sampai titik yang seperti apa kita bisa mengatakan bahwa itu guru sejati atau kita sudah menemukan guru sejati? Kita garis bawahi saja. Kenapa
Raden Werkudara ataupun Raden Bratasena itu kok harus menemui guru sejati ke dalam tengah-tengah samudra. Samudra ya. Samudra itu apa? Nah, kalau kita kupas samudra, karakter dari samudra itu seperti apa? Sudahkah kita sudah berjiwa seperti samudra? Dia sangat luas. Apa itu samudra nanti mungkin akan dibabar oleh Romo Beni ataupun Mas Pak Agung nanti. Karena ranah beliau, karena dalam pewayangan tidak dijelentrehkan samudra itu apa. Tapi saya yakin bahwa samudra itu karakter dari samudra dia sangat luas dan dia akan satu rasa tetap asin. Dia ada banyu tawar dia tetap asin, ada banyu keruh dia pun tetap jernih. Itu toh. Nah, nanti samudra itu apa? Nah, ini di telenging samudra, teleng itu istilahnya gali ataupun lebih tepatnya pusat lah ya, pusatnya samudra. Nah, mungkin nanti yang lebih menjelaskan Oke, pada dasarnya saya ingin nambahin juga melengkapi keterkaitannya dengan wayang. Kalau dalam babaran wayang itu lakon ini sekarang kan terkenal di Mangaji ya. Sebenarnya di dalam konsep aslinya itu seratnya namanya serat Bima Suci. Bima Suci itu ada 29 serat kira-kira menurut Purbo Saroko, yang 19 ada di Museum Leiden. Itu terkait dengan serat Bima Suci. Kalau keterkaitannya dengan Hindu, itu ada keterkaitannya namanya Nawaruci. Ada lagi cerita, mirip sama. Cuman tokohnya bukan bicara Bima, tapi maafkan dia yang masuk ke dalam samudra ketemu Narayana Wisnu. Saat itu peristiwanya hampir sama, Nawaruci dan Dewaruci. Nah, dalam pewayangan yang dimunculkan itu adalah bicara tentang Bima dalam lakon Dewaruci sebenarnya, tapi sekarang munculnya banyak Bima Ngaji. Nah, cerita prosesnya itu adalah bicara pada saat disuruh oleh Resi Durna terkaitannya mencari yang namanya Tirta Prawitasari. Lah, Tirta Prawitasari itu digayu pertama kali itu disuruh ke Gunung Raksamuko. Alasnya apa mas? Namanya Sagramuko. Alas Nabisoro. Raksamuko. Nanti di sana itu ketemu yang namanya dua nopo nggih, sumur nggih. Dua buta nggih. Rukmuko lan Rukmokolo. Mana pada saat itu sudah dikalahkan, itu ternyata penjelmaan Dewa Wisnu dan Dewa Indra dan Dewa Bayu. Sebenarnya itu simbol keterkaitannya. Kalau kita itu harus mencari suatu alas, itu artinya dasarnya itu adalah mencari keheningan, di mana kita akan menemukan dua tempat di dalam indra. Ini kan konsepnya kayak gunung Raksamuko yang Rakso itu artinya yang menguasai, dan itu ada dua untuk lajunya napas, yaitu keluar dan masuk. Dan itu bicaranya simbolnya Indra dan Bayu, artinya adalah bagian daripada panca indra, di mana itu adalah jalannya angin. Itu bicara nafas. Nah, kemudian setelah itu dikalahkan, dia belum bisa menemukan apa-apa, maka Bima kembali kepada Durna dan disuruh ke samudra. Di samudra suruh masuk ke dalam dasarnya samudra. Kalau bahasa umumnya sendiri zaman itu segoro kan. Telenging segoro, telenging jagat, dia telenging segoro. Nah itu di sana dia masuk dengan keyakinannya dan dia kemudian mengalahkan naga. Kemudian setelah mengalahkan naga baru ketemu sama Dewaruci. Mengalahkan naga itu sudah bicara tentang mengalahkan yang namanya kemelut kehidupan atau egonya. Karena prinsip dasarnya manusia itu selalu ingin membangun dua hal, yaitu kamukten dan kamulian. Lah, ingin membangun kamukten kamulian inilah sak pengikat untuk sulit untuk bertemu dengan yang namanya sapa ingsun sejatine. Nah, di dalam proses ajaran Jawa, dalam kita menep, makanya ada bahasa nawasidem. Nawasidem itu, nawa itu 9, sidem itu tutup atau diredam istilahnya. Makanya ada istilah bahasa umumnya itu tutup babahan hawa songo. Itu sebenarnya dalam mencapai keheningan. Dia kita konsentrasi mengatur napas
akhirnya sampai masuk pada relung. Nah, ini yang disebut bahasa orang Kawur itu adalah lelampahaning rogo, lelampahaning budi, lelampahaning manah, lelampahaning rasa. Jalanan prosesnya. Dengan kita sikat rogo kang meneng, wening, meleburkan diri pada budi kehidupan kita yang sejati, kemudian sampai kepada manah-manah itu sampai masuk kepada konsep rasa. Sebenarnya ini suatu proses perjalanannya. Dan kalau di ajaran Jawa ada 3 tahapan: mengenal kadang sejati, mengenal guru sejati, mengenal urip sejati. Semua berangkatnya dari konsep yang namanya sopo siro, sopo ingsun. Ingsun yo ingsun, siro yo siro, anane sejatine ora ono bedane siro karo ingsun karo siro, ingsun kalawan siro kalawan ingsun, ora ono bedane. Itu adalah berbicara tentang konsep memahami tentang kadang sejati di dalam diri maupun di luar diri. Kemudian sopo siro sopo ingsun sejatine yo siro sejatine ingsun, lan sejatine ingsun jroning siro jroning ingsun. Inilah berbicara guru sejati. Pada saat berbicara sopo siro sopo ingsun sejatine siro sejatine ingsun, ananging sejatine ora nono siro ora nono ingsun. Ini bicara urip sejati. Ini udah bicara tentang yang namanya masuk di dalam alam murti yang sudah melebur menjadi satu kesatuan dari jumbuing kawula Gusti, manunggali kawula Gusti, sampai pada yang namanya murti nipun kawula lan Gusti. Nah, ini yang di konsep Jawa dalam pencapaian, mencapai ono nyoto lan ono sak nyatane, ono nyoto ananging ora nyoto, ono nyoto ananging ora ono. Nah, inilah yang harus kita gayuh dalam konsep mencapai perjalanan. Tapi hari ini kita masuk pada guru sejati, bukan urip sejati dan kadang sejati sudah pernah sedikit kita di masa lalu tentang Semar dan sebagainya. Nah, terkait guru sejati ini adalah suatu proses di mana kita memahami, karena guru sejati itu sesungguhnya adalah sang penglaras pribadi terhadap keberadaan kita dengan Tuhan dan segala kekuasaannya Tuhan. Sang pelaras ini adalah yang memahami diri kita, tugas kita, dharma kita terkait dengan Tuhannya, terkait dengan segala kekuasaan Tuhannya atas alam semesta dan isinya. Masing-masing sendiri-sendiri dan beda-beda. Tidak bisa disamakan. Sama, saya dengan jenengan sama, tetapi dharma dan keberadaannya beda. Lah, yang bisa melaraskan itu saya dengan keadaannya masing-masing. Caranya itulah guru sejati, mengenal guru sejati. Mengenal guru sejati nanti kita akan memahami yang namanya rasa sejati itu. Kalau bahasa umum disebut suara hati lah.